kita masuk ke luas segitiga jika diketahui dua sudut dan satu sisi. Nah, di sini kita mempunyai segitiga A, B, C dengan sisi-sisinya ya, sisi A, B, dan C. Nah, di sini, di luas segitiga ini, kita menggunakan yang namanya aturan sinus. Ingat ya, aturan sinus itu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, kalau kita jabarin, itu jadi seperti ini. Jika kita ingin mencari sisi A, B, atau C-nya ya, kita jabarin jadi seperti ini, dapatlah seperti ini. Nah, lanjut kita masuk ke Nah, di sini kita menggunakan rumus segitiga yang awal ya, yang pertama. Ini yang pertama ya. Jadi setengah kali A kali B kali sin C. Nah, dari rumus segitiga yang awal ini, kita bisa turunin. Kita substitusiin nilai A dan B. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini nilai A, B itu dikali dengan sin C. Nah, jadi kita cari dari aturan sinus ini nilai A dan B-nya yang per sin C. Ini nilai A ya. Nilai A kan ada dua tuh, ada 1 dan 2. Nah, ini per sin B dan ini per sin C. Nah, di soal tadi kan di sininya ada per sin C ya, ada sin C ya. Jadi kita cari yang sisi A yang per sin C. Jadi kita pakai yang ini. Kita substitusiin ini ke persamaan ini. Nah, yang B-nya juga kita cari yang per sin C ya. Ini nilai B, ini nilai B. Yang per sin C yang ini. Jadi kita substitusi nilai ini ke persamaan ini. Nah, terus ini per sin C. Ini ada sin C juga. Jadi kita bisa coret ya. Sin C ini coret, sin C di sini juga coret. Jadi tinggallah ini dikali ya, jadi C kali C dengan C kuadrat, terus sin A dikali sin B per 2 dikali sin C. Ini habis ya, sin C tadi udah dicoret, jadi tinggal 2 kali sin C. Nah, yang kedua, kelas segitiga yang kedua juga sama. Ini segitiga yang awal, kita substitusiin sisi A dan sisi B-nya menggunakan aturan sinus. Itu kali sin B ya, jadi kita cari sisi A yang per sin B. Ini ya, jadi ini kita substitusiin ke sini, terus C yang per sin B, C per sin B ini kita substitusiin ke sini, terus kali sin B ini bisa dicoret, sama aja ya caranya, jadi B kuadrat kali sin A kali sin C per 2 sin B. Terus yang ketiga juga sama, nilai B dan C nya kita substitusiin dengan nilai aturan sinus ini, nilai dari aturan sinus ini. Ini sin A, jadi kita cari nilai B dan C nya yang per sin A, nilai B yang per sin A yang ini ya, terus yang C per sin A ini, jadi ini sama ini kita substitusiin ke sini. Ini tadi bisa dicoret, jadi tinggallah A kuadrat kali sin B kali sin C per 2 sin A. Paham ya? Terus kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada soal dengan menggunakan rumus luas segitiga, hitunglah berapa luas segitiga di bawah ini. Di sini ada segitiga A, B, C. Nah, di sini diketahui sudut A. Sudut A-nya ini ya, 30 derajat, terus sudut C 120 derajat dan sisi C itu 12 cm. Nah, di rumus yang tadi ketiga rumus itu kita menggunakan 3 sudut ya. Jadi kita cari dulu sudut B. Nah, sudut B cara mencarinya itu adalah 180 derajat dikurangi sudut A ditambah sudut C. Kenapa? Ini 180 ini derajat, jumlah derajat di segitiga. Di satu segitiga itu 180 ya. Nah, jadi 180 dikurangi sudut C ditambah sudut A, jadi sudut C nya 180 ditambah 30. Nah, 180 tambah 30 150, jadi 180 dikurang 150 tinggal 30. Nah, jadi sudut B nya itu nilainya 30 derajat. Lanjut, kita jawab. Jadi luas segitiga ini kita menggunakan rumus ini ya. Dari yang diketahui ini kita bisa simpulin, oh jadi pakai rumus yang ini. Soalnya di sini ada sisi C ya, jadi kita pakai rumus yang ini.
kita masukin, kita substitusi nilainya. Nilai C itu 12 cm, jadi 12 kuadrat, ini C kuadrat ya, jadi 12 kuadrat. Terus sin A, sudut A nya 30, jadi sin 30. Terus sin B, sudut B nya ini ya yang kita cari tadi, 30, jadi sin 30 per 2 dikali sin C. Sin C nya, sudut C nya 180, jadi kita substitusiin. Nah terus kita operasiin 12 kuadrat itu nilainya 144 dikali nilai dari sin 30 itu setengah, sin 30 juga sama jadi setengah. Bisa dilihat di ini ya, apa namanya, sudut istimewa itu ada sin 30 itu setengah. Terus untuk sin 120 sin 120 itu kan berada di kuadran 2, dia jadinya 90 ditambah 30 ya, jadinya sama aja, jadi sin 30 juga nilainya setengah. Nah lalu kita jabarin lagi, jadi 104 ini dikali ya, jadi setengah dikali setengah itu 1/4, jadi 144 dikali 1/4 hasilnya 36. Terus 2 dikali 1/2, maaf ya ini typo, harusnya 36. Terus 2 dikali 1/2 itu jadi 1, jadi ini 36 ya, sorry ini 36 dibagi 1 hasilnya 36. Nah jadi luas segitiga ini adalah 36 cm. Oke, kita masuk ke rumus luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya. Ini ada segitiga A, B, dan C. Di sini kita misalkan S adalah setengah lingkaran, maka S adalah 1, maka S sama dengan 1/2 dikali A plus B plus C. Setengah kali A plus B plus C ini adalah rumus dari setengah lingkaran. Nah, jadi luas segitiga kita bisa rumuskan. Luas segitiga sama dengan akar dari S kali S min A kali S min B dikali S min C. Nah, untuk luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya, itu rumusnya seperti ini ya. Untuk lebih paham, agar lebih paham, kita langsung masuk ke contoh soal aja. Nih, dengan menggunakan rumus luas segitiga, hitunglah berapa luas segitiga di bawah ini. Ini ada segitiga A, B, dan C. Itu diketahui sisi-sisinya ya. Ada 3 sisi yang diketahui. Nah, ada sisi A. Sisi A itu sisi yang berhadapan sama sudut A ya. Ini ada sudut A, berarti sisi A yang ini, jadi A sama dengan 5 cm. Terus sisi B, ini sudut B yang berhadapan sama sudut B, berarti 12 cm. Sisi B 12 cm. Dan untuk sisi C, itu berhadapan sama sudut C, yaitu 15 cm. Lalu dari yang diketahui ini, kita dapat mencari S, yaitu setengah keliling lingkaran. Nah, jadi rumus setengah keliling lingkaran tadi kan setengah kali A plus B plus C ya. Jadi kita masukkan nilai A, B, dan C nya. Jadi A nya 5, B nya 12, dan C nya 15. Jadi 12 plus 5 plus 12 plus 15 sama dengan 32. Jadi setengah kali 32 sama dengan 16. Jadi kita ketahui nilai dari S atau setengah keliling lingkaran itu adalah 16. Lanjut kita masuk ke rumusnya ya. Rumus segitiga kalau diketahui ketiga sisinya itu rumusnya seperti ini ya. Yang tadi akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Lalu kita substitusikan nilai-nilainya ya. Nah, kita substitusiin ini nilai S.
S-nya itu 16, jadi 16 dikali S-nya juga 16, A-nya 5, berarti 16 kurang 5, terus S-nya 16, B-nya 12, jadi 16 kurang 12, terus S-nya 16, dan C-nya 15. Lalu kita operasikan ya. 16 dikurang 5 jadi 11, 16 dikurang 12 jadi 4, terus 16 dikurang 15 sama dengan 1. Nah, kita kaliin ya. Ya, jadi seperti ini. Jadi 16 dikali 44 itu hasilnya akar 704. Jadi untuk luas segitiga ini kita peroleh hasilnya yaitu akar 704 cm persegi. Ya, begitu ya. Baiklah, kita ke masuk luas segi N beraturan. Ini yang dinamakan luas segi 6 beraturan. Kita proyeksikan menjadi segitiga. Luas segitiga sama dengan 1/2 R sin A sama dengan 1/2 R kuadrat sin A. Luas segitiga N beraturan sama dengan N luas segitiga. Ini yang dinamakan dengan rumus segi N beraturan. N 1/2 R kuadrat sin 360 per N, atau sama dengan N/2 R kuadrat sin 360 per N. Langsung saja ke kita contoh soalnya. Hitunglah luas segi N yang panjang jari-jari lingkaran luarnya 4 cm. Diketahui R sama dengan 4 cm, N sama dengan 6. Yang ditanya luas segi 6. Luas segi N sama dengan, kita pakai rumus yang tadi, rumus luas segitiga N beraturan, N per 2 R kuadrat sin 360 per N sama dengan 6 per 2 4 kuadrat sin 360. Dari mana 4? R nya tadi kan 4. Nah, kita 3 ini dari mana? 6 dibagi 2 sama dengan 3. 16 dari mana? 4 kali 4 16. Sin 60 derajat ini dari mana? 360 dibagi 6. 48 ini dari mana? 3 kali 16 48. Sin 60 itu 1/2 akar 3 sama dengan 24 akar 3 cm kuadrat. Terima kasih.